Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini adalah dirinya yang mengagumimu. Kira-kira siapa dan bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Dan walaupun artinya kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Taurus yang mengagumimu, Taurus. 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 Kita lihat Taurus. Oke. Saya lihat di sini orang-orang terkoneksi denganmu ya. Dia memantaumu dari jauh ya. Orang-orang sebenarnya ini ada orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih, orang baru ya, yang mana dia melihat Taurus agak sedikit tertutup ya, sehingga dia mau ke kamunya itu dia bingung ya, kira-kira saya ini bisa diterima atau tidak ya. Dan kira-kira mood kamu bagaimana terhadap saya, jangan sampai saya datang kamu lagi bad mood dan akhirnya saya hanya mengganggu. Dia takut, dia krisis kepercayaan diri ya orang ini ya, sehingga dia masih berhati-hati ataupun mencari situasi dan melihat dulu situasi dan kondisi untuk datang kepadamu, seperti gitu ya. Dia orangnya pembawaannya tenang ya, dia sabar dan pekerja keras ya. Dia juga bisa menjadi sahabat yang baik, dia lebih banyak, dia bisa menjadi pendengar juga, bisa juga menjadi sosok yang partner ya, entah partner kerja ya, sahabat, ataupun mungkin juga ya kalau seandainya kamu nanti bersedia untuk mau jadi partner hidup dia, ya dia senang sekali karena dia berharap kamu bisa menjadi partner hidup dia. Atau kalau tidak ya teman aja dulu ya, berteman aja dia sudah senang karena ini ada orang baru ya. Dan kamu bisa menyesuaikan. Ini energinya di mana ya? Kalaupun mungkin ini tidak terjadi padamu, berarti energi dari Taurus lainnya ya. Karena ini general reading, jadi energi banyak dari Taurus ya. Ataupun energinya juga bisa vice versa, terbolak terbalik. Entah kalian Taurus yang ingin ke orang-orang yang terkoneksi denganmu, lagi berusaha untuk mencari waktu dan situasi yang tepat untuk kamu bisa mengutarakan isi hatimu terhadapnya ya. Kamu bisa menyesuaikan ya. Oke, dia melihat kamu orang yang romantis ya, menurut dia ya, dari sudut pandang dirimu yang pembawaannya tenang, terus tidak juga pelit ya. Dia melihat kamu ini orang-orang yang agak sedikit royal ya, dan dia melihat kamu tuh orangnya bersahabat ya, apa ya kalau dibilang banyak teman gitu ya. Jadi kalau dibilang itu ya friendly lah, seperti gitu. Dia melihat kamu juga orang yang tulus ya, tidak pilih-pilih sahabat, orang yang apa ya, berpenampilan atau berperilaku baik, berpenampilan menarik,
terus mempunyai visi misi ke depannya, nggak terlalu kayak pecicilan kayak orang-orang yang agak sedikit alay-alay itu enggak ya. Jadi dia berpikir positif tentangmu. Makanya ini kan bicara tentang mengagumi. Berarti mengagumi kan dilihat dari sisi positif kamu ya. Karena saya tidak bisa membahas sisi negatifmu di sini ya. Karena memang ada sisi negatif juga, tetapi saya tidak mau menyebar karena kita sesuai tema aja ya, nanti panjang sampai besok pagi juga nggak kelar-kelar kalau menyebar ya. Jadi kita fokus pada judul ya. Jadi mengagumimu berarti baik-baik saja, bukan berarti saya bicara yang baik-baik saja tentangmu, tapi karena ini sesuai judul berarti ya saya harus bicara fokus ke kebaikan-kebaikan atau apa yang membuat dia tertarik padamu, seperti gitu ya Taurus ya. Dia melihat kamu sosok yang bersahaja ya, realistis ya, terus elegan, walaupun memang ada sisi perfeksionis kamu juga, tetapi ya itu ya bisa lah, tidak terlalu membuat dia apa kalau dibilang menurunkan nilaimu ya. Tetapi orang ini yang memang mau ke kamu, mengenal kamu, tetapi dia tunggu waktu ya. Jadi ada pun saya lihat di sini orang-orang yang sudah kamu kenal, mungkin sahabat kamu, ataupun mungkin di sini ya ada orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, pacarmu sendiri ya, pasanganmu, ataupun juga di sini ada orang baru ya. Dan kalau mantan saya lihat di sini ya memang mengagumi tapi tidak terlalu signifikan ya, dikarenakan kalau untuk mantan saya lihatnya ya sudah, biarlah kenangan menjadi kenangan aja gitu ya. Jadi cuman hanya sebatas kenangan ya. Jadi orang baru yang datang ya, dari sisi sahabat juga yang mengagumimu, dan dari pasanganmu sendiri yang mana penilaiannya positif terhadapmu ya. Mereka senang dengan kamu orangnya bersahaja, ringan tangan ya, murah senyum, bekerja keras ya, dan bisa dipercaya. Kamu bisa hadir dalam kehidupan sahabat yang mana kamu bisa jadi pelindung ataupun bisa jadi pendengar yang baik, dan bisa memberikan juga masukan-masukan yang positif ya. Itu yang mereka suka darimu, yang mana ya setidaknya kamu bisa menjadi posisi kamu bisa menjadi sahabat yang baik, bisa juga menjadi, kalaupun seandainya pasangan ya dia berharap kamu pun ya, walaupun ada sisi negatif ya, keras kepala dan macam-macam, tetapi ya dia berharap sisi positif kamu tetap bisa mendominasi dalam dirimu ya. Jangan bad mood juga, jangan overprotective. Ini kalau pasangan ya, karena pasangan ini terkadang apa ya kalau dibilang mau nyaman bersamamu, tetapi terkadang dia melihat energimu kayaknya nggak nyaman bersamanya. Jadi ada malah yang saya lihat di sini orang-orang yang sayang sama kamu ya, tetapi malah kamu karena mereka merasa tidak nyaman bersamamu, ataupun mungkin dia gagal membuatmu bahagia, sehingga ada beberapa yang memilih mundur, padahal bukan karena dia tidak menginginkanmu, tetapi karena tidak satu server atau tidak bisa mengimbangi energimu gitu ya, yang mana kamu orangnya agak sedikit tertutup juga menurut mereka gitu ya. Jadi kadang-kadang itu mereka juga bingung dengan mood kamu ya. Jadi mungkin ya ke depan harus kamu bisa menyeimbangkan energi kamu ya, yang mana kamu harus bisa selalu bahagia supaya orang juga ikut bahagia. Jangan kamu murung, banyak pikiran, stres ya. Ini mereka mengagumimu kan dari sisi positifmu, berarti kan banyak kelebihanmu. Jangan kelebihanmu itu tertutup dengan kekuranganmu, karena Sagittarius juga nih kadang-kadang minderan ya. Orang semua harus kagumi kamu ya, kamu harus percaya diri, jangan minder ya, dan harus bisa lebih mengembangkan talentamu ya. Terkadang kamu itu pasif ya, tetapi terlepas dari itu kamu orangnya bersahaja ya, pribadi yang ini menurut mereka ya, pribadi yang menyenangkan, dan orang yang tidak bertopeng ya.
Jadi betul-betul mereka sudah memperhatikanmu dari jauh tentang aktivitasmu, kepribadianmu ya. Dan mereka merasa nyaman bersamamu karena tadi saya bilang ya, ada beberapa orang terdekatmu, entah pasangan entah sahabat, yang mengagumimu karena kepribadian kamu ya Taurus. Dan saya lihat juga di sini ya, dia menilaimu ataupun mungkin mereka nyaman bersamamu juga itu karena kamu itu bisa diandalkan ya. Dari segi materi kamu nggak pelit ya. Kamu juga ya bisa memanage keuangan dengan baik, walaupun mungkin kalau dibilang nggak pelit ya, tetapi kamu sudah tahu mana pos-pos yang harus saya simpan dan di mana pos-pos yang harus bisa saya pakai untuk menolong orang ya, ataupun untuk diri saya sendiri. Nah diri Taurus sendiri ya. Jadi mereka senang, mereka itu sudah memperhatikan kamu bahwa Taurus itu bisa diajak kongsi gitu, kerjasama, nggak benalu ya. Jadi orang nyaman bersamamu ya. Kamu juga, dia melihat kamu sosok yang bijaksana ya, sabar dan penyayang. Nah ini, jadi yang baik-baiknya itu kamu tingkatkan. Bukan berarti saya di sini memujimu atau orang-orang itu hanya memujimu, karena di sini kan menurut tema ya, mengagumi berarti sesuatu yang ada pada dirimu yang baik. Ada juga yang negatifnya, tetapi terlepas dari itu positifnya lebih banyak ya. Selalu bahagiakan dirimu supaya orang-orang juga ikut bahagia terhadapmu Taurus. Jangan pernah merasa sendiri, mereka aja diam-diam mengagumimu. Kenapa kamu malah sedih? Karena saya lihat di sini ada beberapa dari Taurus yang kayak macam sedih ya. Mungkin karena lagi merasa sendiri, ataupun ya kesepian karena ya pokoknya kesepian, sedih karena kesepian. Jangan merasa kesepian. Orang-orang itu datang mau ke kamu, cuman terkadang mereka melihat mood kamu, ataupun mungkin yang tadi saya bilang mereka tidak percaya diri ya, karena ya untuk datang ke kamu itu mereka perlu kesiapan mental, apalagi kalau mau nembak ya, karena dia melihat kamu tuh sosok yang agak sedikit misterius, agak sedikit tegas juga ya. Jadi dia nggak bisa gerasa gerusu untuk mengungkapkan cinta ya. Jangan sampai ada penolakan dia sakit hati ya. Jadi kamu tetap harus bahagiakan dirimu ya. Ciptakan kebahagiaan untuk dirimu supaya dirimu bahagia, orang-orang di sekeliling pun bisa merasakan kebahagiaan tertular darimu, jadi mereka juga bahagia. Seperti gitu. Tingkatkan juga yang positif tadi yang saya bilang ya, energi-energi positif itu. Jangan sampai kendor ya. Semangat kamu juga itu yang membuat mereka itu kadang-kadang terinspirasi juga ya. Karena ibaratkan mereka lihat, wah si Taurus banyak masalah, tetapi kok dia bisa setenang itu ya. Kok dia bisa move onnya cepat ya. Kok Taurus ya seakan-akan gak ada masalah, kok dia kuat ya. Nah ini ada beberapa yang memperhatikan kamu dan mengambil sikap itu. Artinya banyak belajar dari kamunya, walaupun tidak bicara secara langsung, tetapi ya dia ambil dari sisi positifnya, bahwa oh ternyata ini kelebihan atau kebaikan, keunggulan dari Taurus yang mana harus saya ikut ya. Jadi berbuatlah selalu baik, buatlah baik pada dirimu sebelum kamu berbuat baik pada orang lain. Terkadang kamu itu berbuat baik kepada orang lain, diri kamu korban. Jadi tahu step by stepnya. Jangan mau terlihat baik, kamu korbankan dirimu demi orang lain ya. Ujung-ujungnya kamu berharap dia akan membahagiakanmu, dan pada saat dia tidak membahagiakanmu, kamu kecewa ya. Jadi jangan terlalu berharap pada manusia, berharaplah pada semesta supaya dituntun ya. Selama kamu bisa membahagiakan dirimu dan kamu selalu di vibrasi atas, jaminkan orang-orang itu akan datang membawa kebahagiaan untuk kamu. Tetapi pada saat kamu sedih, berarti kamu kan di low vibration, berarti orang-orang itu akan mendatangkan kesedihan ataupun kekecewaan. Kenapa? Karena kamu yang meminta. Ibaratkan hati kamu itu kan ada di low vibration, di bawah ya, energi sakit hati, kemalasan, kemalangan, kesedihan. Jadi selalu berikan yang terbaik untuk dirimu. Kamu harus selalu berbahagia supaya orang-orang itu datang membawa kebahagiaan untukmu ya. Jadi seperti gitu. Orang-orang yang terkoneksi denganmu ya, yang mana itu isi hatinya, kenapa sampai dia mengagumimu, ya itu karena beberapa sisi positif dari kamu. Tingkatkan supaya hidup kamu jauh lebih baik ke depannya ya. Oke, itu yang saya lihat ya, orang-orang terkoneksi denganmu ya, yang mengagumimu ya. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan, semoga resonate ya. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu dari zodiaknya. Dari zodiak ya, ada, saya ambil kartu zodiak.
Ada Libra, Scorpio, Virgo, Leo, Gemini, Taurus, Aries, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Dari inisial ada huruf, saya sisihkan dulu zodiak, kita ke inisial, ada huruf N, J, B, D, K, L, I, Y, V, M, U, R, T, S, D, W, M, I, H, L, T, dan Q ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saja. Oke, kita lanjut lagi ke bulan. Untuk bulan ada bulan April, Juli, Maret, September, Agustus, Desember, Oktober, Februari, dan November ya. Kita lanjut ke angka ya. 1 sampai 31 patokan saya tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja ya. Ini berkaitan dengan angka secara keseluruhan. Kamu bisa menjabarkannya atau merangkai-rangkaikannya karena tugas saya itu hanya memberikan kisi-kisi. Selebihnya itu tugasmu ya. Jadi seperti gitu ya, entah apapun bisa ya, entah nomor apapun, nomor rumah, nomor telepon ya, kamu rangkai-rangkaikan sendiri aja. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 6, 7, 10, 9, 4, 2, 8, dan 7 ya. Dari 11 sampai dengan 20 ada angka 15, 17, 18, 16, 12, 11, 20, dan 13 ya. Dari 21 sampai 31 ada angka 30, 21, 26, 27, 31, 28, 26. Wah, 26 double-double bagus ya. Pokoknya yang double-double energinya up ya. 22 dan 24 ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga juga ada yang resonate dengan kalian. Dan terakhir ya, saya mau ambil 3 kartu pesan semesta untukmu ya. Apa yang ingin semesta sampaikan? Wow ya, harus bisa menyeimbangkan antara hati dan logikamu. Terkadang itu kamu itu mau berpikir secara logika, hati kamu merana ya, harus seimbang. Kalau memang kita lagi di rumah ibadah berarti hati, kalau kita lagi di kantor berarti harus realistis. Nah itu harus, jangan kamu pakai hati baru kamu bisnis, ujung-ujungnya kamu nyonyor. Apalagi kalau bicara hutang piutang ya. Mereka mau cash bond, kapan kamu punya usaha bisa berjalan kalau tidak disesuaikan dengan tempatnya mood kamu ya. Jadi yang semesta mau ya, harus bisa menetralkan. Kalaupun seandainya kamu dalam masalah apapun, tetap harus bisa ada di vibrasi atas, jangan sampai kamu di vibrasi bawah. Ibaratkan kamu kalau di vibrasi bawah itu sama saja kamu mengizinkan orang-orang toksik datang di hidupmu untuk membawa kemalangan, kesedihan, dan kekecewaan. Itu kenapa? Karena kamu yang meminta kan. Jadi semesta mau untuk orang-orang yang mengagumimu, ini kan berarti dia di vibrasi atas ya. Kamu juga harus bisa menyambut mereka dengan suasana atau kamu yang ada di level atas, yaitu dengan kebahagiaan. Selama kamu berbahagia, orang-orang yang mengagumimu ini bisa nyaman bersamamu ya, karena orang-orang mengagumimu ini tidak lihat dari sisi kekuranganmu, tetapi lihat dari sisi kelebihanmu. Jadi kamu harus bisa tetap ada di vibrasi atas supaya mereka nyaman bersamamu dan kamu pun bisa nyaman bersamanya. Jangan pernah merasa sendiri, semesta ada ya, universe ada menolongmu ya. Kalaupun memang kondisinya kamu sekarang lagi pusing, stres ya, ingat itu hanya sementara. Jangan kamu anggap pusing atau itu, nikmati aja prosesnya, bahwa ke depan akan jauh lebih baik. Itu adalah pembelajaran yang berharga, supaya macam contoh kamu sekarang lagi kena musibah, anggap aja itu kayak buang sial ya, dan sebagai pembelajaran buat hari esok supaya kamu bisa lebih berhati-hati ya. Kalaupun memang ada orang yang terkoneksi denganmu yang mungkin dulu pernah menyakitimu, ya anggap aja itu pembelajaran supaya ke depan kamu bisa introspeksi diri. Ataupun mungkin kondisinya kalau dia pergi darimu berarti orang itu tidak cocok buatmu. Jangan kamu tangisi, jangan kamu aduh saya mau dia kembali kepada saya, dia mau saya sudah berjuang tapi kok dia begitukan saya. Berarti kan memang dia tidak pantas untukmu. Kalau orang yang mau berjuang dan memang menginginkanmu pasti tidak mungkin akan menyakitimu.
Jadi seperti gitu ya, harus bisa berpikir positif, jangan selalu berpikir negatif, karena pikiran negatif itu yang akan membuatmu tidak bisa berkembang ya. Itu yang ingin semesta sampaikan. Jadi selalu berpikir positif, vibrasi harus selalu ada di high vibration, supaya orang-orang yang datang kepadamu adalah orang-orang yang membawakan berkat, kelimpahan, kebahagiaan, dan sukacita untukmu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.